so ke Inggris-Inggrisan? Aku kan cuma ngasih tahu pisang. Kalau ke Inggris-Inggrisan aku udah ngomong which is literally soalnya gue butuh banget healing atau minimal staycation karena lagi overwhelmed banget di sekolah. Gara-gara itu gue jadi detox sosmed. Sang, pisang. Ayo guys, everything happy watching. Jadi guys, hari ini kita bakal berangkat lagi ke Baduy. Bilangnya gini, beli gitu. Ya. Tumbas gitu. Beli, tumbas. Kalimat kayak gini sering banget kita dengar apalagi di media sosial dan lingkungan perkotaan. Tapi apakah fenomena ini wajar? Lalu bagaimana para ahli melihat penggunaan bahasa campuran dan bahasa gaul di Indonesia? Yuk kita bahas. Penggunaan bahasa campuran atau kode switching kini bukan lagi hal yang asing di kalangan anak muda Indonesia. Bahkan dalam konten YouTube, TikTok, atau Instagram, kita sering mendengar campuran bahasa Indonesia dan Inggris digunakan secara natural. Contoh lain yang sering kita dengar seperti, so basically dia tuh ghosting gitu loh, atau kamu tuh oversharing banget sih, aku jadi overthinking. Ada juga beberapa fakta lainnya seperti kampus-kampus swasta yang terkenal yang mahasiswanya kebanyakan menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahkan, di kampus tersebut banyak yang mahasiswanya tidak lancar dalam berbahasa Indonesia. Fenomena ini juga diperkuat oleh gaya komunikasi digital seperti caption di sosial media, tweet, bahkan chat pribadi kini penuh dengan singkatan-singkatan dan istilah gaul seperti FYI, for your information, OOTD, baper, atau cringe. Menurut Indrawari, dikutip dari kompas.com, kata-kata atau istilah asing semakin banyak digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat, terutama oleh generasi milenial dan generasi Z. Di sisi lain, Dr. Dendi Sugono, mantan Kepala Pusat Bahasa, menyebutkan bahwa selama perubahan bahasa tidak merusak struktur dasar bahasa Indonesia, penggunaan bahasa gaul atau campuran masih bisa ditoleransi selama tahu konteks dan situasi. Sedangkan menurut Prof. Anton M. Oiliono, seorang ahli bahasa itu sifatnya dinamis. Perkembangan kosakata, termasuk serapan dan perubahan struktur, adalah hal alami dalam masyarakat. Dampak positif dari hal ini adalah yang pertama, membantu anak muda mengekspresikan diri dengan cara yang lebih santai. Yang kedua, menunjukkan kemampuan bilingual dan adaptasi global. Yang terakhir, menarik untuk konten kreatif dan komunikasi digital. Tapi, ada juga dampak negatifnya, yaitu yang pertama, masyarakat tidak lagi mengenal bahasa baku, sehingga kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar semakin menurun. Yang kedua, bahasa Indonesia dianggap remeh dan semakin kehilangan peminat karena dianggap kaku. Yang ketiga, pudarnya rasa bangga akan penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bisa menciptakan kesenjangan komunikasi antar generasi atau antar wilayah. Kesimpulan dari para ahli cukup jelas. Bahasa adalah alat komunikasi yang fleksibel, tapi penggunaannya harus disesuaikan dengan konteks. Di media sosial, masyarakat bebas untuk menggunakan bahasa campuran. Tetapi saat menulis karya ilmiah, surat resmi atau berbicara di forum formal, mari kita jaga dan lestarikan bahasa Indonesia dengan baik. Kita bisa mulai belajar bahasa Indonesia yang baik dengan latihan berbicara bahasa Indonesia secara spontan, berbicara kolaboratif dengan teman maupun berkelompok, dan juga mengikuti seminar maupun pelatihan bahasa. Bahasa mencerminkan siapa kita. Menguasai banyak bahasa itu hebat, asal kita tahu kapan dan di mana menggunakannya. Jadi, bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu setuju dengan para ahli atau punya pendapat sendiri? Sampai jumpa di video berikutnya.